Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Yang cukup mengagetkan adalah P3 mengenyampingkan hasil elektoral mereka ya, 2 kali pemilu bersama pemerintah yang membuat partai ini hampir saja tidak lolos threshold. Itu kan kemarin hanya 4, sekian persen, bahkan sedikit sekali kursi yang mereka dapat di DPR gitu ya. Jadi memang nampaknya tidak dipertimbangkan. Kemudian catatan saya yang kedua, tadinya kita mengharapkan ada kejutan selain pengumuman Ganjar, yaitu ada nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akan diumumkan sebagai atau didorong sebagai calon wakil presidennya P3 untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo, tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi kejutannya tidak ada. Kalau yang lain ketebak, termasuk juga kenapa Yogyakarta yang dipilih, karena salah satu lumbung suara besarnya P3 ada di Yogyakarta. Tapi overall kita melihat bahwa Ganjar Pranowo jelas namanya lebih besar dibandingkan P3, Zakia, karena didukung sebuah partai politik harusnya menjadi hal positif bagi calon presiden. Tapi Ganjar Pranowo berani untuk tidak menghadiri acara P3. Jadi dia memang menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan P3, Mbak Zakia. Dan yang paling penting lagi, setelah pengumuman P3 ini, maka nampaknya kita tidak akan mendapatkan 4 pasang calon. Tadi kan kalau 4 pasang calon itu dengan adanya Mas Anies, Mas Ganjar, kita harapkan KIB juga bisa menelurkan 1 calon presiden selain Pak Prabowo gitu ya. Tapi dengan P3 yang kemudian langsung mengutarakan bahwa mereka mendorong atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, otomatis koalisi Indonesia Bersatu bubar karena tidak lagi sejalan dengan anggota koalisi yang lain. Indikator politik ini bekerja untuk siapa? Apakah dia bekerja untuk salah satu calon surveinya, ataukah dia betul-betul truly independent? Karena kalau misalnya bilang, wah kami independen walaupun kami uangnya berasal dari CX, enggak bisa. Karena selama dia mau tidak declare sumber keuangannya, maka kita tidak bisa percaya 100%. Walaupun teman saya Burhanuddin, ya itu satu sisi yang harus kita reserve. Karena kalau indikator misalnya, kemudian Saiful Mujani ya, yang besar-besar itu kelihatannya sudah jelas itu nomor satunya selalu Ganjar Pranowo. Entah itu realitas sesungguhnya ataukah itu sebenarnya tidak demikian, we don't know exactly ya. Kita serahkan kepada kredibilitas mereka masing-masing. Nah, itu penting. Tapi dia buka opsi ya, pintar juga nih, buka opsi bahwa kalau Anies menguat, maka begini-begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah sudah menguat atau tidak. Jadi dalam kacamata indikator nih melemah nih Anies ya. Karena itu kalau Anies lemah, ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies kuat, dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Tapi sekali lagi kita tanyakan, apakah survei ini dibiayai oleh salah satu calon atau tidak, atau salah satu kekuatan atau tidak. Itu penting untuk kita mengecek kredibilitasnya, karena yang namanya konflik of interest kan pasti terjadi. Biasanya kan begitu survei itu, mana yang bisa diumumkan, mana yang tidak dan lain sebagainya, itu pasti ada biasnya. Seandainya pendanaan berasal dari salah satu pasangan calon. Tapi kalau pendanaan truly independent, atau katakanlah begini, dia tidak punya kaitan-kaitan psikologis yang selama ini dengan pihak-pihak yang katakanlah memesan hasil survei misalnya, maka itu barangkali bisa kita harapkan. Tapi kalau misalnya terikat dengan pihak tertentu yang selalu menjadi pelanggan surveinya, itu barangkali dalam
apa ya, dalam sekecil apapun pasti ada pengaruhnya ketika melakukan survei, menyajikan. Dukung Ganjar, P3 terancam gagal ke Senayan lewat pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai peluang P3 untuk melaju ke Senayan lewat pemilu 2024 semakin berat. P3 saat ini dihadapkan pada dua konsekuensi yang serba salah dan membuat partai ini semakin rapuh. Di satu sisi, para elitnya menggaungkan dukungan resmi kepada Ganjar Pranowo, sedangkan arus bawahnya adalah pendukung Anies Baswedan. Ujang sangat menyayangkan sikap para elit P3 yang membuat partai ini terjebak dalam tantangan yang berat, yakni berada di antara Ganjar dan Anies. Nah, ini tantangan bagi P3 karena dia kalau dukung Anies dia akan diacak-acak, akan dikerjai oleh pihak penguasa. Tidak mendukung Anies konsekuensinya agak berat. Mereka untuk bisa ibaratnya lolos ke Senayan kan begitu. Tantangan itulah sebenarnya yang harus dihadapi oleh P3. Sangat disayangkan kalau arus bawah mendukung Anies, tapi elit-elitnya termasuk istana mendukung Ganjar Pranowo, kata Ujang kepada MGN Kamis 27 April. Ujang melihat banyak dari arus bawah P3 sudah mendukung Anies sejak tahun lalu. Hanya saja pihak istana yang tak berkenan dengan itu. Maka para pendukung Anies ditekan supaya bagaimanapun kondisinya agar mendukung Ganjar. Ujang juga menegaskan bahwa permintaan P3 soal jatah calon wakil presiden Cawapres merupakan sikap yang tidak sesuai. Sebenarnya nggak pas ya kalau minta jatah Cawapres, tukas Ujang. Namun menurut Ujang, sosok Sandiaga Uno merupakan aktor yang layaknya sudah lolos casting. Skenario atas sikap Sandiaga yang mendadak hengkang dari Gerindra untuk pindah ke P3 sudah didesain sedemikian rupa. Sandiaga Uno itu memang didesain oleh Jokowi. Jadikan skemanya gini, Sandi diminta keluar dari Gerindra, terus masuk ke P3. Dari situ dicawapreskan, dari P3 didorong untuk bisa jadi cawapresnya Ganjar. Kan skemanya itu, kelihatannya P3 dipakai untuk menjadi jalan atau jembatan bagi pencalonan Sandi jadi cawapres, ujar Ujang. Tentu skema itu bisa jadi sebuah kenyataan, bisa juga tidak, tergantung dari dinamika politik yang akan terjadi selanjutnya. Seperti diketahui pada Rabu 26 April, P3 secara resmi menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Pengumuman tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Ketua Umum Ketum P3 Muhammad Mardiono di Yogyakarta. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, P3 memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang, kata Mardiono dikutip dari akun YouTube P3 TV Rabu 26 April 2023. Mardiono mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil yang digelar oleh fungsionaris P3. Rapat digelar 23 sampai 25 April 2023. Ia mengaku beberapa nama tokoh menjadi pembahasan di tingkat pengurus P3. Namun Ganjar akhirnya diputuskan bakal diusung. Berbagai kemungkinan potensi kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam dan pengkajian. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat. Jadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam penentuan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat, bangsa dan negara, ucap Mardiono.